شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz 30. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Lail. Sekarang kita masuk di surat yang baru, yaitu kita masuk di surat Asy-Syamsu. Dan surat Asy-Syamsu merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang yang telah menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam yang telah menutupinya, was samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dibangunnya, wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi dan apa yang telah dihamparkannya, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah disempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah memberikan ilham kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, kejelekan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah celaka bagi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Kadzabat Tsamud bitaghwaha, orang-orang Samud, mereka telah mendustakan nabi mereka dengan kesombongan mereka. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika ada salah satu yang paling jelek, salah satu yang paling bejat di antara mereka berdiri untuk menyembelih onta. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, jagalah onta Allah wa suqiyaha, dan air susu yang diberikan oleh onta itu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, tetapi mereka mendustakan Nabi itu dan mereka menyembelih ontanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, akhirnya Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih karena dosa mereka, dan Allah meratakan mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut terhadap akibat dari dosanya mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, surat Asy-Syams, Allah Ta'ala di sini membicarakan dua pembahasan, atau tiga, kita sebutkan tiga pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluk dan menunjukkan bahwa makhluk itu sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala membicarakan tentang jiwa manusia.
di mana jiwa manusia Allah install dalam dirinya keburukan dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah negeri Tsamud. Kisah negeri Tsamud di mana mereka menyembelih unta yang Allah berikan kepada mereka, sampai akhirnya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat mengerikan. Sehingga ada 3 poin pembahasan di dalam ayat ini. Poin pembahasan yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan pertama dengan matahari, wasyamsi waduhaha, matahari. Yang kedua, Allah bersumpah dengan rembulan, wal qamari idza talaha. Yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah dengan siang, wan nahari idza jallaha. Yang keempat, Allah bersumpah dengan malam, dengan waktu malam, wal laili idza yaghshaha. Yang kelima, Allah bersumpah dengan langit, was samai wa ma banaha. Yang keenam, Allah bersumpah dengan bumi, wal ardi wa ma tohaha. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Allah bersumpah dengan jiwa yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga Allah di dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan 7 makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan: matahari, rembulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia yang tinggal di bumi itu. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya, yaitu sinar matahari yang Allah ciptakan sebagai penerang, sehingga nanti matahari sebagai tanda siang, karena dengan adanya matahari akhirnya terang benderang. Dan matahari mengeluarkan sinar sendiri, sehingga dinamakan dengan daw. Biasanya dinamakan dengan daw. Maka itu Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, waduhaha, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan duhaha. Duhaha, kata beliau, dawuha, sinarnya, yaitu matahari itu memiliki sinar. Maksudnya apa? Maksudnya matahari itu mengeluarkan cahaya sendiri. Kenapa? Karena di dalam matahari itu ada sumber api. Kalau para ilmuwan mengatakan bahwa matahari itu di dalamnya ada ledakan nuklir dengan kapasitas yang sangat besar sekali ledakannya, sehingga setelah itu sinarnya terasa sampai jauh, yaitu sampai jarak yang sangat jauh sekali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang telah mengikutinya, yaitu mengikuti matahari, yaitu bersilih ganti. Matahari tenggelam, setelah itu datang rembulan. Dan yang dimaksud dengan rembulan di sini, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan rembulan itu ya rembulan, yaitu rembulan. Tapi kalau rembulan biasa tidak bisa mengikuti matahari, karena matahari tenggelam, rembulan belum muncul. Karena biasanya rembulan munculnya di waktu Isya. Maka sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksud dengan rembulan itu adalah hilal, atau dinamakan dengan bulan sabit. Sebagaimana kata Imam Qatadah, beliau mengatakan idza talaha wal qamari idza talaha, yang dimaksud dengan talaha lailatul hilal, malam ketika muncul bulan sabit, atau dinamakan dengan awal bulan. Kenapa? Karena bulan sabit itu idza saqatati syamsu ruyal hilal, karena kalau matahari tenggelam langsung hilal itu muncul. Sehingga yang muncul berbarengan dengan tenggelamnya matahari itu adalah bulan sabit, atau dinamakan dengan hilal. Intinya Allah bersumpah di sini dengan rembulan, dan rembulan tidak seperti matahari. Jadi kalau rembulan itu akan berubah-ubah dari kecil atau nggak kelihatan, setelah itu muncul bulan sabit, setelah itu naik-naik terus sampai menjadi bulan purnama, sehingga di waktu yang terang benderang itu dinamakan dengan ayyamul bid, hari-hari di mana malamnya terang benderang, itu dinamakan dengan ayyamul bid, yaitu malam 13, 14, 15, puncaknya malam 14, itu puncaknya. Sehingga ada 13, 14, 15, 14 itu puncak,
Setelah itu nanti akan mulai turun lagi. 15 kemudian 16 itu sudah mulai turun, yaitu matahari rembulan sudah mulai berkurang. Berbeda dengan matahari. Kalau matahari tetap sehingga matahari ya seperti itu terus. Sedangkan rembulan tidak. Rembulan ada masanya sempurna, yaitu bulatannya penuh, itu dinamakan dengan bulan purnama. Ada kalanya rembulan itu cuma satu garis saja. Nah, itu yang dinamakan dengan hilal. Dinamakan dengan hilal, yaitu awal bulan muncul. Kalau rembulan tidak bersinar, tetapi rembulan bercahaya, sehingga dinamakan dengan cahaya rembulan. Kalau matahari dinamakan sinar matahari. Kenapa? Karena rembulan tidak mengeluarkan cahaya dengan dirinya sendiri, tetapi rembulan menjadi pantulan dari cahaya matahari. Jadi matahari bersinar, kemudian sinarnya mengenai rembulan, kemudian rembulan memantulkan sinar matahari menjadi sebuah cahaya sampai ke bumi di malam hari, sehingga dinamakan dengan cahaya. Walaupun dahulu rembulan juga bersinar juga seperti sinar matahari, terang benderang. Tetapi setelah itu Allah padamkan sinarnya rembulan, dipadamkan sama Allah Ta'ala karena rembulan dijadikan sebagai tanda malam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Kami telah menjadikan siang dan malam sebagai tanda-tanda kebesaran kami. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Maka kami hapus tanda malam, yaitu tanda malam itu rembulan, dihapus sama Allah Ta'ala. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Dan kami jadikan tanda siang, yaitu matahari, terus bersinar. Oleh itu Abdullah bin Abbas mengatakan, kanal qamaru yudhi'u kadha'i syamsi. Dahulu rembulan bersinar terang benderang seperti sinar matahari, tetapi sinarnya dipadamkan. Dan itu kata Abdullah bin Abbas, ribuan tahun yang lalu beliau mengatakan seperti itu. Al-Quran sudah bicara juga seperti ini, dan sekarang teknologi manusia ketika canggih baru bisa membuktikan. Sekarang ketika ilmu teropong manusia canggih dan para ilmuwan meneliti rembulan lama sekali, diteliti dengan teropong mereka, dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Di antara hasilnya itu mereka mengatakan bahwa rembulan itu pernah pecah. Kenapa? Karena kayak ada sebuah ledakan, yaitu sebuah pecahan, setelah itu disatukan lagi, tapi bekas pecahannya itu masih ada. Dan itu rupanya dalam Al-Quran kan sudah ada, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah sangat dekat, dan di antara tandanya rembulan sudah pecah, yaitu di antara mukjizatnya Rasulullah SAW. Kemudian kata mereka juga, kata para ilmuwan, rembulan itu dulunya bersinar seperti matahari. Kenapa kata mereka seperti itu? Karena di dalam rembulan itu ada lubang-lubang. Kalau kita lihat foto-foto rembulan itu kan kayak ada lubang-lubangnya. Kemudian mereka meneliti lagi, dalamnya lubang itu ada apa? Dan mereka mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa di dalam lubang itu ada bekas ledakan nuklir. Jadi ada bekas-bekas nuklir itu ada. Sehingga kata mereka berarti dulu rembulan itu ada ledakan nuklir yang dahsyat. Dan itu sama dengan matahari, sama persis dengan matahari. Matahari juga seperti itu. Cuma ledakan nuklirnya padam. Berbeda dengan matahari, sehingga kata ilmuwan sekarang mengatakan bahwa rembulan dulu bersinar terang benderang seperti matahari, tapi setelah itu dipadamkan sama Allah Ta'ala. Sekarang baru bicara ilmuwan seperti ini. Allah sudah ribuan tahun lalu bicara. Demikian juga ulama-ulama Islam sudah ribuan tahun yang lalu mereka berbicara. Wan nahari idza jallaha. Dan siang ketika menampakkan cahayanya, yaitu siang itu nampak sehingga gelap gulita hilang dengan siang yang muncul. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam ketika menutup, yaitu kegelapan malam ketika sudah mulai menutup. Dan nanti semakin gelap gulita, biasanya kejahatan semakin muncul. Nah, itu kata para ulama, cahaya itu identik dengan kebaikan, sedangkan kegelapan identik dengan kejahatan. Sehingga kejahatan itu jarang terjadi di siang hari, walaupun ada, tetapi kebanyakan kejahatan itu terjadi di malam hari. Kenapa? Karena ketika gelap gulita, kejahatan semakin kuat. Berbeda ketika di siang hari. Maka itu praktek orang tukang sihir itu biasanya di malam hari, sebelum subuh ketika hening sekali. Sebelum subuh, jam-jam 1 ke atas, itu sampai nanti sebelum subuh, itu biasanya praktek mereka seperti itu. Kenapa? Karena
Semakin malam, semakin gelap gulita, semakin hening, maka biasanya kejahatan semakin merajalela. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan apa yang dibangun di dalamnya. Yaitu Allah menciptakan langit, wal ardi wa ma tohaha, dan Allah juga menciptakan bumi sebagai hamparan. Dan hebatnya lagi, subhanallah ya, kalau kita perhatikan bagaimana kehebatan dan dahsyatnya Allah dalam menciptakan alam semesta. Langit Allah jadikan sebagai atap, yaitu Allah menjadikan langit sebagai atap kita, sehingga langit itu sangat indah sekali. Dan Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, sehingga bumi itu lapang. Dan hebatnya itu Allah menciptakan langit sebagai atap tanpa ada tiang yang menyangga. Tidak ada tiang yang menyangga, dan itu langit itu berterbangan, yaitu di atas kita, sehingga yang di atas nggak butuh dengan yang di bawah. Dan itu penciptaan yang dahsyat. Dan kalau kita bikin rumah, kalau kita punya atap, pasti atap itu harus dipikul dengan tiang-tiang yang menyangga. Kecuali langit. Langit Allah bikin besar luar biasa, dan langit tidak ada tiang yang menyangganya. Kenapa? Karena menggantung. Langit itu menggantung, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala, dan itu dahsyatnya Allah Ta'ala dalam menciptakan. Allah Ta'ala berfirman, was-sama'i wa ma banaha, dan langit dan apa-apa yang dibangun di atasnya. Bahasa langit atau namanya sama, langit itu nanti ada dua bahasa, ada dua istilah lah, ada dua penggunaan. Jadi kalau kita mengatakan kalimat langit, langit itu ada dua penggunaan. Yang pertama, langit secara penggunaan bahasa, yaitu sama lughatan, langit secara penggunaan bahasa. Maka langit secara bahasa itu artinya sesuatu yang di atas kita. Sehingga kalau kita di sini di musola ini, berarti ya di atas kita ini itu namanya langit kita, yaitu sesuatu yang menutupi kita. Di atas kita itu namanya langit. Sehingga bisa kita katakan secara bahasa, saya melihat matahari di atas langit. Bisa nggak itu? Bisa, tapi langit ini maksudnya di atas. Sesuatu yang di atas kita. Bukan langit itu adalah langit secara istilah. Beda lagi. Jadi langit itu atau sama itu bisa diartikan dua, atau bisa digunakan dengan dua penggunaan. Yang pertama digunakan secara makna bahasa. Langit itu apa? Sesuatu yang di atas kita, sesuatu yang menutupi kita, sesuatu yang di atas kita itu namanya langit. Sehingga kita katakan matahari itu di langit, bumi, bulan itu di langit, bintang-bintang itu di atas langit. Bisa nggak? Bisa secara bahasa. Karena langit, matahari, rembulan, bintang itu di atas kita. Kemudian yang kedua, langit digunakan secara istilah agama kita. Yaitu kalau Allah menciptakan langit, Allah membuat langit, kemudian Allah menciptakan langit dalam 7 lapisan. Langit di sini bukan langit secara bahasa. Kalau langit di sini adalah langit dari benda atau sebuah alam yang Allah telah ciptakan. Bangunan ada bangunannya, ada pintu gerbangnya, ada penjaganya, ada makhluk yang tinggal di sana. Kalau seperti ini, tidak boleh kita katakan saya melihat matahari dan rembulan di atas langit. Kenapa? Karena matahari dan rembulan belum sampai di langit yang Allah Ta'ala bikin. Belum sampai, masih jauh sekali langit itu. Maka kalau kita mengatakan saya melihat matahari di atas langit, itu langit secara bahasa. Bukan langit yang Allah Ta'ala ciptakan, yaitu ada 7 lapis. Bukan. Masih jauh sekali. Langit yang Allah ciptakan, langit pertama, kedua, sampai ke-7, itu jaraknya dengan bumi jauh sekali. Dan teknologi manusia secanggih-canggih mereka, tidak mungkin mereka nembus sampai ke langit pertama. Sehingga langit pertama itu ada penjaga, ada pintu gerbang, penjaga. Langit kedua juga seperti itu. Tidak sembarangan orang itu bisa masuk ke dalamnya. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit yang Allah dan apa yang Allah bikin di atasnya. Jadi langit itu ada pintu gerbang, dan langit itu kayak sebuah tempat. Ya kayak bumi lah, kayak sebuah tempat yang lapang. Kemudian di dalamnya juga ada penghuni. Dan yang menghuni langit itu adalah para malaikat. Demikian juga rohnya para anbiya dan rasul. Langit pertama itu Nabi Adam, nanti langit kedua juga ada nabi-nabi, sampai langit ke-7. Dan setiap langit itu ada Ka'bah. Sehingga malaikat yang di langit pertama, mereka ibadahnya menuju ke Ka'bah mereka. Ka'bahnya mereka. Nanti langit kedua, ketiga, sampai ke-7 ada Ka'bah masing-masing. Kalau dijatuhkan Ka'bah di langit ke-7, maka kalau kita jatuhkan tepat di Ka'bahnya kita, yaitu Ka'bahnya kita itu bumi.
yaitu kayak di Masjidil Haram. Kenapa? Karena itu pusarannya alam semesta. Jadi alam semesta yang Allah telah ciptakan itu pusarannya Ka'bah itu. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dibangun di dalamnya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi dan apa yang diratakan. Sehingga bumi itu rata. Bumi itu rata, lapang. Lapang. Sehingga kita bisa hidup di bumi ini. Entah kita katakan bahwa bumi itu bulat, atau kita katakan bumi itu datar, ini tidak sebagai dalil. Jadi ayat ini wal ardi wa ma tuhaha, bumi yang kami ratakan. Apakah menunjukkan berarti bumi itu rata, datar, seperti teori beberapa ilmuwan yang mengatakan bumi itu datar? Enggak bisa juga, karena ini bukan dalil mereka. Maka itu, apakah bumi itu bulat atau datar, bagi kita nggak penting. Bagi kita nggak penting. Tidak bisa kita katakan bahwasanya bumi itu datar sesuai dengan dalil Al-Quran. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan datar itu dilapangkan. Sehingga kita menganggap mungkin kita melihat bumi kita itu kayak lurus, lempeng. Tetapi rupanya bumi itu bulat. Kenapa? Karena saking besarnya bulatan bumi itu. Mungkin. Mungkin juga gitu. Sehingga ini dalil atau ayat ini tidak bisa menjadi dalil kalau bumi itu datar. Seperti teori beberapa ilmuwan yang mengatakan bumi itu datar. Wallahu alam. Dan pembahasan seperti ini, yaitu bumi itu datar atau bumi itu bulat, itu nggak terlalu penting bagi kita. Itu nggak terlalu penting. Tetapi kalau matahari berjalan, penting. Kalau matahari itu berjalan, penting. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan. Rasulullah menyebutkan bahwa matahari itu sebelum terbit, matahari itu lapor kepada Allah Ta'ala, minta izin kepada Allah Ta'ala, kemudian sujud dulu. Setelah itu kalau Allah mengizinkan, matahari terbit dari timur, berjalan sampai ke barat, besoknya izin lagi. Nah ini kita katakan penting. Kenapa penting? Karena Rasulullah membahas masalah itu, masalah matahari itu berjalan. Nah itu kalau kita seperti ini berarti apa? Pendapat yang mengatakan matahari itu diam, itu pendapat yang keliru. Kenapa? Karena ada dalil jelas Rasulullah membahas bahwasanya matahari itu berjalan. Matahari itu berjalan. Tapi kalau bumi, apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar, bagi kita nggak penting. Kenapa? Karena tidak ada singgungan, yaitu tidak ada ayat yang menyinggung masalah itu. Tetapi yang di sini Allah Ta'ala hanya mengatakan wal ardi wa ma tuhaha, bumi demi bumi dan apa yang dihamparkan. Memang bumi itu dihamparkan. Sehingga kita melihat itu hamparan yang luas sekali bumi ini. Tetapi tidak menunjukkan kalau bumi itu datar. Tidak mesti bumi itu datar. Mungkin bumi itu adalah bulat, tetapi saking besarnya bulatan bumi, sehingga kita yang di dalam bumi seakan-akan melihat itu adalah hamparan yang luas. Kayak datar, padahal itu tuh nggak datar. Kenapa? Karena saking kecilnya diri kita, saking besarnya bumi. Buminya besar dan kita itu kecil sekali kayak debu. Sehingga kita dengan pandangan kita pol melihat seakan-akan bumi itu datar. Kenapa? Karena saking kecilnya kita, kerdilnya diri kita. Walaupun hakikatnya mungkin bumi itu bulat. Wallahu alam. Nggak penting bagi kita bumi itu bulat atau datar, itu nggak terlalu penting. Kemudian setelah Allah Ta'ala berfirman wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan. Di sawa itu ditegakkan, disempurnakan. Dan dulu pernah kita sebutkan ketika kita membahas tentang ayat fi ahsani taqwim, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Di sini pun Allah telah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah disempurnakan. Yaitu apa? Allah menciptakan diri kita itu sempurna. Dan kesempurnaan diri kita, ini dulu pernah kita bahas pada lebar, di sini kita singgung lagi sedikit. Kesempurnaan diri kita itu dalam dua sisi. Kita itu sempurna dalam dua sisi, dua sifat. Yang pertama dinamakan dengan sifat zatiyah, sifat fisik. Jadi fisik kita itu sempurna. Allah Ta'ala menciptakan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semua sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Yaitu dinamakan dengan bentuk fisik. Dinamakan dengan bentuk fisik kita. Fisik kita itu sempurna. Dan tidak ada makhluk yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi, bentuk yang melebihi bentuknya manusia. Sehingga manusia itu sudah makhluk yang paling sempurna bentuknya. Sehingga ketika manusia itu sempurna bentuknya, manusia itu memang dijadikan sebagai pemakmur bumi atau dinamakan dengan khalifah fil ardi.
Sehingga yang bisa memakmurkan bumi yang manusia karena fisik mereka. Sedangkan binatang nggak bisa. Binatang hatta, binatang yang mungkin hebat lah, singa nggak bisa memakmurkan bumi. Kenapa? Karena mereka binatang itu bukan makhluk yang sempurna secara fisik mereka. Tetapi kalau manusia luar biasa dahsyat manusia ini. Allah telah ciptakan luar biasa manusia ini, sempurna. Sehingga mata kita itu luar biasa. Kalau seandainya sampai kita itu nggak bisa melihat, atau ilmuwan kita itu kan berusaha untuk mengganti mata. Bisa nggak mata itu diganti? Bisa, dengan alat kamera, dan itu pun nggak bisa menyamai dengan kekuatan mata kita. Dahsyat luar biasa. Manusia berjuang untuk mengganti mata, yaitu bagaimana mata itu bekerja, dipelajari, setelah itu mereka tiru. Itu pun tidak bisa mengganti kehebatan mata. Kenapa? Karena mata itu secara otomatis. Mata itu kenapa setiap detik itu berkedip terus? Karena supaya mata itu basah. Dan luar biasa lah kalau kita membaca tentang kehebatan mata yang Allah telah ciptakan, luar biasa dahsyat. Saya ada seorang teman yang dia itu kerja di rumah sakit. Orang ini dia kerjanya sebagai pencuci darah. Yaitu orang yang kerjanya itu untuk cuci darah. Orang-orang yang sudah gagal ginjal, kemudian dicuci darahnya oleh dia. Dia bercerita kepada saya tentang ginjal manusia. Dia mengatakan, Masya Allah, Allah menciptakan ginjal yang kecil, dahsyatnya luar biasa. Ketika ginjalnya itu bermasalah atau sudah tidak bisa bekerja sesuai dengan semestinya, maka dibutuhkan alat yang sangat besar dan sangat susah untuk mengganti kinerja ginjal yang kecil. Itu pun kata dia mengatakan itu, alat-alat pencuci darah atau yang sebagai pengganti kinerja ginjal, itu hanya bisa mengganti 50% kinerja ginjal. 50%-nya nggak bisa diganti. Kenapa? Ada sesuatu kinerja ginjal yang tidak bisa dibikinkan alat untuk menggantinya. Tetapi kalau yang lain bisa, maka itu ketika orang masuk ke pencucian darah, darahnya nanti akan dicuci. Itu sebenarnya prosesnya siapa? Itu kerjaan siapa? Kerjaan ginjal yang sangat kecil. Ginjal itu kerjanya banyak sekali. Ini. Karena ginjal itu sakit, ada beberapa kinerja ginjal yang tidak bisa berjalan. Akhirnya manusia menciptakan alat untuk mengganti kinerja ginjal. Itu saja, cuma beberapa kerjaan ginjal diganti dengan alat yang besar dan biayanya mahal sekali. Sekali cuci darah itu berapa? Dan itu pun nggak bisa selama-lamanya, harus cuci darah rutin. Setiap pekan harus dicuci terus, dan rutin itu nggak bisa. Kenapa? Karena sistemnya nggak seperti ginjal. Oleh itu ginjal kita itu atau walaupun kecil, itu baru ginjal, belum paru-paru, juga belum macam-macam, jantung dan yang lainnya, luar biasa Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga yang pertama, kesempurnaan manusia itu yang pertama, kesempurnaan secara fisik mereka. Fisik kita itu sempurna, dan binatang nggak bisa seperti kita. Nah, itu kenapa kok manusia itu dijadikan sebagai pamamur bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Akhirnya apa? Dengan manusia, bumi bisa berkembang. Bisa membangun bangunan-bangunan yang megah, bisa ada teknologi, bisa ada kehidupan seperti ini kita semua lah itu. Itu kenapa? Karena manusia yang bisa mereka, binatang nggak bisa seperti itu. Ini yang pertama, bentuk kesempurnaan manusia yang pertama itu bentuk fisik mereka. Yang kedua, kesempurnaan manusia itu yang kedua dalam bentuk dinamakan dengan sifat fi'liyahnya mereka. Bentuk karakternya mereka. Mereka punya karakter yang dahsyat dan luar biasa. Yaitu apa? Fitrah yang Allah install dalam diri mereka. Oleh itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Orang tua yang merusak fitrah itu menjadi Yahudi, au yunasiranihi atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi atau menjadi Majusi. Kalau anak itu dibiarkan, anak kita itu bersih. Apa maksudnya fitrah itu? Fitrah itu adalah Islam. Allah sudah membekali untuk anak kita itu Islam, sehingga anak kita itu akan menjadi seorang muslim yang sempurna karena fitrahnya. Cuma terkadang fitrah ini rusak disebabkan karena pergaulan. Pergaulan yang pertama kali yang merusak kita itu adalah orang tua kita. Nanti kalau kita sudah selesai dari orang tua, kita keluar bergaul, kita punya teman-teman di luar, ketika sekolah kita punya banyak teman di luar, itu akan merusak semua. Sehingga sampai akhirnya
orang itu diciptakan sudah sempurna, tapi setelah itu hancur karena fitrahnya rusak. Demikian juga Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku telah menciptakan hambaku dalam kondisi lurus mereka ini, lempeng mereka. Faja'athumu syayatin, setelah itu datang syaitan dan menyambar mereka dari agama mereka. Akhirnya syaitan itu bisa merusak mereka, sampai berhasil syaitan itu bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan dan bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Siapa itu? Syaitan. Nah itu apa? Manusia itu, subhanallah, itu dahsyatnya manusia itu, Allah menciptakan mereka dalam bentuk yang sempurna. Yang kedua, Allah menginstal dalam diri mereka sebuah potensi, sebuah karakter yang sempurna. Jadi ibaratnya itu kayak secanggih tablet ini lah, laptop lah, HP. Bukan hanya bentuknya HP saja yang sempurna, tapi di dalamnya sudah ada fitur-fitur yang luar biasa. Tinggal kita operasikan saja itu, setelah itu kita akan jalan bekerja dengan HP itu kan itu. Sehingga manusia juga seperti itu. Manusia itu punya fisik yang sempurna, dan di dalamnya itu sudah banyak aplikasi-aplikasi, fitur-fitur kebaikan itu ada semua. Tinggal bagaimana orang itu bisa memaksimalkan. Nah itu, manusia itu semuanya hebat. Coba kita lihat ya manusia itu, dan itu semuanya Allah yang mengarahkan. Di antara fitrah yang Allah bekalkan kepada manusia, manusia itu semuanya menuju kepada Tuhan. Tidak ada manusia itu yang gak suka Tuhan. Semua manusia difitrahkan seperti itu. Maka itu ada sebuah penelitian, ada seorang ilmuwan yang dia mengelilingi suku-suku pedalaman yang ada di benua Amerika, benua Asia, benua Australia, dikelilingi sama dia. Dia datangi suku-suku yang ada. Dan dia setelah itu menghasilkan sebuah penelitian, hasil dia, semua manusia itu menuju kepada Tuhan. Sehingga ateisme, komunisme itu bukan karakter manusia. Tidak ada namanya orang itu dilahirkan dia itu ateis, nggak ada. Kenapa? Karena semua suku-suku pedalaman yang nggak pernah kenal dunia luar, mereka semuanya punya Tuhan yang disembah. Walaupun Tuhan yang disembah itu macam-macam, karena mereka nggak punya ilmu. Ada yang disembah itu adalah animisme, dinamisme, ada pohon, batu, dan yang tapi mereka menyembah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah sudah memfitrahkan dalam diri mereka keinginan untuk menuju kepada Sang Pencipta. Mereka itu ada semua seperti itu. Dan hasil penelitian itu mengatakan bahwa komunisme itu kesombongan. Orang yang komunis, ateis itu sombong, walaupun dia nggak bisa menghilangkan jati diri mereka. Oleh itu ketika Uni Soviet runtuh, maka negara-negara bagian Uni Soviet kebanyakan langsung lari ke agama. Mereka lari ke agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, dan mereka lari ke agama. Kenapa? Stres mereka. Kenapa? Karena tidak bisa dihilangkan. Fitrah dalam hati mereka itu nggak bisa dihilangkan. Bahwasanya mereka butuh kepada zat yang mengatur diri mereka itu ada. Sehingga fitrah manusia itu apa? Semua dibekali ini. Semua punya. Tinggal fitrah ini kalau masih lurus, datang syariat Nabi, sudah ketemu wis itu. Orang yang fitrahnya masih lurus, dia mencari Tuhan. Setelah itu datang syariat dari Allah Ta'ala, Nabi diutus, kitab suci diturunkan. Kemudian ilmu yang Allah turunkan sesuai dengan fitrah yang masih bersih. Maka orang itu pasti akan segera untuk beriman. Mudah sekali dia itu. Kenapa? Karena fitrahnya masih bersih itu. Jadi Allah Ta'ala bekali dalam diri kita itu fitrah. Fitrah apa? Fitrah untuk kita menuju Tuhan kita. Yang kedua, Allah membekali dalam diri kita fitrah. Fitrah apa? Fitrah belajar. Semua kita seperti itu. Kita itu semua pembelajar yang tangguh. Sehingga bagi kita itu sebagai orang tua, kita itu nggak usah terlalu khawatir kalau anak kita itu nggak belajar. Anak kita itu sudah Allah bekali fitrah untuk belajar, dan itu nggak bisa dihilangkan. Kecuali kalau nanti dirubah sama orang tuanya. Coba ya kita lihat ya anak kita itu ya. Atau kita lahir. Kita dulu ketika di dalam rahim ibu kita, setelah itu kita keluar yaitu ke bumi inilah, ke dunia ini. Pertanyaan, siapa yang mengajarkan kepada kita bahwasanya keluarnya itu harus kepala dulu? Kita nggak pernah ngajari mereka, anak kita itu, tapi anak kita bisa. Sehingga ketika sudah waktunya untuk lahiran, anak itu kepalanya di bawah. Yang awalnya kepalanya di atas, setelah itu bawa balik ke bawah. Dan diajari, Allah menginstal dalam dirinya bahwa kalau mau keluar itu dari rahim itu kepalanya dulu. Prosesnya semuanya diajari sama Allah Ta'ala. Coba kita lihat ya, setelah anak itu lahir, dia dalam kondisi tiduran terlentang. Nah itu, setelah itu dia belajar terus untuk tengkurap. Bagaimana dia itu bisa tengkurap, sampai akhirnya bisa. Pertanyaan, apakah Anda itu sebagai orang tua pernah mengajari mereka supaya bagaimana tengkurapnya itu? Enggak pernah.
Setelah itu anak itu belajar untuk merangkak. Setelah itu belajar untuk berdiri. Setelah itu belajar untuk berjalan, untuk berlari sampai akhirnya sempurna. Siapa yang mengajari mereka? Allah yang menginstal di dalam diri anak kita untuk belajar terus, nggak pernah berhenti. Sehingga apa? Kita itu nggak perlu khawatir anak kita itu nggak belajar. Anak kita itu pembelajar yang tangguh. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini, sistem belajar anak beda dengan sistem belajar orang tua. Anak kita akan belajar sesuai dengan explore-nya dia gitu. Apa saja akan dipelajari sama anak kita. Orang tua kan enggak. Orang tua itu namanya belajar itu seperti kaidahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau menyampaikan ilmu, kata para sahabat mengatakan ka'anna ala ruhusina thair. Seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung, dan itu sistem belajarnya orang tua. Itu apa? Orang tua itu kalau belajar diam, memperhatikan, kemudian enggak banyak bergerak. Itu orang tua. Maka kelas yang seperti ini, sistem belajar yang seperti ini kelasnya orang tua. Kelasnya orang tua. Sedangkan anak kita nggak seperti itu belajarnya. Dan Nabi Muhammad ketika mengajari anak-anak, bukan caranya kayak orang tua duduk, kayak kajian seperti ini, kayak seminar, nggak bisa. Anak kita nggak seperti itu sistem belajarnya. Oleh itu kalau kita perhatikan ya, bagaimana cara Rasulullah mengajari para sahabat itu, antara ngajari orang tua dengan ngajari anak kecil itu beda. Rasulullah itu beda. Rasulullah ketika ngajari anak kecil, bagaimana caranya? Ada anak yang diajak diboncengi sama Rasulullah dulu. Diajak keliling. Setelah itu Rasulullah baru bertanya. Tanya pun modelnya sistem belajarnya itu tanya jawab. Baik Mu'adz, kamu tahu nggak haknya Allah yang wajib ditunaikan hamba dan haknya hamba yang wajib ditunaikan Allah Ta'ala? Nggak tahu ya Rasulullah. Akhirnya baru jelaskan. Demikian juga Rasulullah pernah mengajari anak kecil ketika makan bersama. Makan sama Rasulullah. Ketika tangannya kemana-mana itu. Rasulullah mengatakan, wahai anak, ya makanlah dengan membaca bismillah. Ucapkan bismillah ketika kamu itu makan. Itu namanya pendidikan. Demikian juga Rasulullah pernah merangkul Abdullah bin Umar. Dirangkul sama Rasulullah, setelah itu mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nah, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jembatan. Abdullah bin Abbas, waktu itu masih kecil Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memegang tangannya Abdullah bin Abbas. Setelah itu mengatakan inni u'allimu kalimatin ya ghulam. Nah, saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepada kamu. Sehingga sistemnya beda, nggak kayak kajian seperti anak suruh duduk dengar, nggak bisa. Tapi yang boleh kita pahami apa? Semua anak kita itu pembelajar. Semua anak kita itu pembelajar yang tangguh. Kita nggak usah khawatir kalau anak kita itu nggak mau belajar. Tapi ini yang jadi masalah. Orang tua itu nganggap belajar itu sekolah. Sekarang kan belajar itu cuma sekolah. Sehingga kalau anak kita nggak mau sekolah, ya berarti anak kita itu nggak belajar. Enggak. Anak kita itu kan belajar di 3 tempat. Anak kita itu kan belajar di 3 tempat. 3 tempat itu adalah tempat belajarnya anak kita. Yang pertama, anak kita akan belajar di rumahnya. Sehingga fahami, kita sebagai orang tua, kita itu adalah guru pertama bagi anak kita. Dan fahami bahwasanya rumah itu adalah sekolahnya anak. Rumah itu sekolah. Rumah itu sekolah. Sehingga kalau ada anak yang belum sekolah di luar, dia itu sudah sekolah di dalam rumahnya bersama orang tuanya. Ini yang pertama. Jadi pendidikan, tempat pendidikan itu pertama apa? Rumahnya. Gurunya siapa? Gurunya sekolah, orang tuanya. Setelah itu yang kedua, anak kita akan belajar ke sekolah. Akan belajar di sekolah. Siapa gurunya? Ya guru-guru sekolah. Setelah itu ini yang kedua. Yang ketiga, anak kita akan belajar di antara rumah dan sekolah. Di mana itu? Di masyarakat. Siapa gurunya mereka? Gurunya mereka masyarakat. Gurunya mereka masyarakat. Sehingga terkadang terjadi perbedaan antara orang tua sekolah dengan masyarakat. Nanti tinggal anak kita lebih kuat yang mana. Contohnya misalkan sekolah mengajarkan merokok tidak boleh karena ngerokok itu bahaya. Anak diajari seperti itu di sekolah. Pulang ke rumah lihat bapaknya ngerokok. Berarti terjadi perbedaan di sini. Apa yang diajarkan di rumah sama orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak pernah ngomong, tapi orang tuanya mengajarkan. Menampakkan sesuatu kepada anak itu namanya mengajarkan. Ilmu yang ada di rumah beda dengan ilmu yang ada di sekolah. Akhirnya apa? Anak itu akan bingung ini. Setelah itu nanti tinggal dominannya. Oh, anak itu lebih condong kepada ayahnya. Akhirnya akan menganggap, berarti teori yang mengatakan rokok itu nggak baik itu kan nggak benar. Karena bapak saya saja ngerokok. Sehingga apa? Kenapa kok teori-teori masalah rokok itu membunuhmu, sampai ada spanduk, sampai rokok saja depannya tulisannya rokok membunuhmu. Kenapa nggak pernah mempan gitu? Kenapa? Karena teori ini kalah dengan apa yang dilihat oleh anak kita. Rokok membunuhmu, tapi ulamanya, ustadznya, kiainya ngerokok.
Akhirnya apa pendapat itu? Oh, kiai saja ngerokok kan itu. Berarti kan ini kedokteran nggak, dokter itu berarti nggak benar kan gitu. Apalagi sampai ada seorang ulama atau kiainya yang mengatakan siapa yang menganggap bahwa yang membunuh itu adalah rokok, ini syirik ini. Yang membunuh itu Allah Ta'ala kan gitu. Akhirnya rokok itu gak bisa membunuhmu gitu. Yang bisa membunuh itu Allah Ta'ala kan itu. Akhirnya apa? Informasi ini sampai kepada kita gitu. Anak-anak kita. Padahal mereka juga mendapatkan rokok itu bahaya. Nggak peduli mereka itu. Nah itu apa? Gencarnya informasi rokok itu bahaya. Coba kita lihat apakah ada manfaat kepada anak-anak kita itu. Nggak ada manfaatnya gitu. Kenapa seperti itu? Fahami. Anak belajar bukan hanya di sekolah. Sekolah itu cuma sepertiga. Kalau seandainya pembelajaran di sekolah sama dengan yang di rumah, sama dengan yang di lingkungan masyarakat, yo anak kita menjadi orang yang hebat, dahsyat anak kita ini. Jika seandainya misalkan pendidikan kayak di Jepang misalkan, pendidikan namanya hidup bersih. Orang tua mengajari kepada anak hidup itu bersih di rumahnya. Sekolah, guru-guru juga mengajarkan hidup bersih. Di lingkungan masyarakat, semua orang itu teratur, rapi, bersih semuanya itu. Akhirnya apa? Akan menjadi budaya mereka. Akan menjadi budaya mereka sehingga akan menjadi sebuah kehidupan mereka, kayak jati diri mereka. Mereka itu hidupnya bersih. Kenapa? Karena 3 tempat ini pendidikannya sama. Pendidikan susahnya itu kalau kita di sekolah, kita mendapatkan informasi kalau kebersihan itu termasuk bagian dari keimanan. Tapi di rumah ya berantakan, di luar ya orang buang sampah sembarangan, itu semuanya nggak ada manfaatnya itu teori selama ini. Nah itu intinya anak kita itu luar biasa. Allah ciptakan sempurna. Kita nggak usah takut anak kita itu nggak belajar. Ya, nggak usah takut anak kita itu pasti belajar. Sehingga kalau anak kita nggak mau sekolah ya nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena anak kita kan belajar terus. Kenapa? Karena belajar tidak harus di sekolah. Anak kita bisa belajar di sekolah, anak kita bisa belajar di pabrik, anak kita bisa belajar bersama orang tuanya petani di sawah. Anak kita bisa belajar sama bapaknya ketika dia itu nelayan, bisa. Kenapa? Karena belajar itu untuk kehidupan. Sehingga hidup itu nggak harus sekolah, tidak harus sekolah. Sehingga ketika seakan-akan belajar itu di sekolah. Sekarang apa? Orang yang sukses itu orang yang sukses sekolah. Akhirnya orang yang juara 1 di sekolah seakan-akan dia adalah orang yang hebat. Padahal nanti prakteknya di lapangan, terkadang orang-orang yang nakal-nakal di sekolah, bahkan yang diusir, dia nanti yang punya pabrik. Siapa karyawannya? Karyawannya orang yang pintar-pintar dulu di sekolah itu jadi karyawan semua kan itu. Sedangkan siapa bosnya, ownernya itu orang-orang yang dulu dicap sebagai orang-orang yang nakal-nakal di sekolah. Kenapa? Karena teorinya, prakteknya di lapangan nggak seperti itu. Sehingga maksudnya itu kita nggak usah khawatir. Anak kita itu semua pembelajar yang tangguh. Cuma kita harus menyelami dunia anak. Anak kita belajarnya nggak seperti kita. Jangan disamakan bahwasanya anak itu belajar seperti kita, duduk manis, anteng, diam, nggak bisa. Kita bisa. Orang tua kita bisa. Wong kita duduk anteng saja belum tentu paham kita ini. Anak kita enggak, anak itu berkeliaran ketika belajar, tapi mereka paham. Dan itu saya itu juga kaget juga, sistem belajarnya mereka itu kayak apa gitu. Ini cerita ya, saya itu pernah ketika di Yaman, saya ikut daurah liburan anak-anak sekolah, namanya liburan Saifiyah, musim panas. Itu 4 bulan mereka liburan. Dan budaya mereka seperti ini, mereka kalau musim panas semuanya libur itu di masjid semua, ada daurah nanti. Saya waktu itu daurah Sahih Bukhari Muslim, menghafal Sahih Bukhari Muslim 6 jilid waktu itu saya itu. Sama anak-anak gitu loh. Kita sebagai orang tua itu duduk anteng di belakang tembok. Seberapa jam kita sampai tutup muka kita itu dengan sorban supaya nggak melihat kemana-mana. Paling maksimal setoran itu 5 lembar sehari itu. Anaknya itu Masya Allah, anak-anak sekolah itu mainan, main bola. Daurah itu main bola, kelahi, bantingan, lari-lari. Sekali setoran 30 lembar, 20 lembar. Sampai kita ini kapan kan itu menghafal gitu. Sampai saya ini cerita ya. Saya pernah protes sama syekh saya yang jadi penanggung jawab daurah itu. Syekh, ini kita nggak bisa ngafal nih, ulaminya kayak gini itu suasananya kan itu. Tolong ini anak-anak ditenangkan supaya kita bisa menghafal itu. Akhirnya dipaksa untuk tenang anak-anak itu. Subhanallah, dipaksa untuk tenang, mereka nggak bisa ngafal. Nggak bisa ngafal. Suruh setoran 5 lembar saja sudah mumet mereka itu, karena mereka nggak bisa tenang. Belajarnya mereka itu udah seperti itu. Nah itu maksudnya itu kita ketika masuk di dunia pendidikan anak kita harus tahu anak kita itu siapa. Anak kita itu seperti itu, sehingga wajar kalau anak itu bermain itu wajar, karena memang mereka itu masanya itu. Tapi kalau kita pahami bahwa bermain anak itu adalah belajarnya mereka. Jangan sampai kita itu mengatakan bahwa anak bermain itu nggak belajar. Bermainnya anak itu adalah pembelajarannya mereka. Kalau orang tua bermain-main itu yang jadi masalah. Orang tua itu bermain-main bukan waktunya. Tetapi kalau anak bermain-main, anak itu sedang belajar tentang kehidupan. Karena cara hidupnya itu dengan permainan mereka.
Karena dalam permainan mereka itu nanti akan banyak pembelajaran. Sabar, kemudian mengalah, terkadang memaafkan, itu semuanya akan dipelajari dalam permainan mereka. Nah, itu hebatnya anak kita itu ya. Mereka itu ribut memperebutkan mainan, ribut sampai gontok-gontokan. 5 menit setelah itu mereka main bareng lagi, akur lagi mereka. Hati mereka bersih, mereka belajar dari permainan mereka. Kalau kita kan enggak, kita ribut masalah yang kecil sampai 10 tahun kita enggak pernah kembali kan itu. Terkadang apa? Anaknya yang ribut sekolah, kelahi, orang tuanya datang semua ini, kelahi orang tuanya juga itu. Anaknya sudah ngobrol bareng, sudah rangkulan, bapaknya masih gontok-gontokan gitu. Ya kan? Bapaknya sampai pukul-pukulan, padahal anaknya sudah anteng, keduanya itu sudah baiknya, nggak ada masalah kan itu. Kenapa? Karena anak itu hatinya bersih. Orang tua kita belum tentu bisa seperti ini. Maka itu nggak usah khawatir kita tentang anak kita itu pembelajar yang tangguh. Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah memberikan ilham kepada jiwa itu jalan kerusakan dan jalan ketakwaan. Sehingga setiap kita dibukakan 2 jalan sama Allah Ta'ala. Ada jalan dosa dan maksiat, yang itu nanti akan mengantarkan kita ke neraka jahanam. Yang kedua, ada jalan kebaikan, yang itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Dan ini semuanya akan dibuka untuk diri kita, semuanya ada, silakan kita memilih. Dan nanti orang akan memilih, orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Siapa yang Allah takdirkan dia sebagai penghuni surga, maka semua jalan-jalan menuju surga akan dibuka semua Allah Ta'ala, dimudahkan. Walaupun jalan menuju neraka itu ada, dan dia juga melihat, dan dia juga tahu. Cuma nggak tahu hati kita itu kok lebih condong untuk mengamalkan amal-amal penghuni surga. Sedangkan orang-orang yang Allah takdirkan dia itu di neraka jahanam akan dimudahkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh itu ada sebuah riwayat di keluarga Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abil Aswad Ad-Duwali, beliau mengatakan, qala li Imran bin Husain, Imran bin Husain pernah mengatakan kepada saya, bertanya kepada saya, ngetes saya lah intinya. Ara'aita ma ya'malu fihi nas, wahai Abul Aswad, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian kamu dengan ini perbuatan manusia sekarang ini? Wa yatakadahuna fihi, dan mereka berjuang untuk mengamalkan amal mereka masing-masing. Yang mengamalkan amal surga yo semangat, yang mengamalkan amal neraka yo pada semangat. Asyaikun qadha alaihim wa madha alaihim man qaddara qad sabaqa. Saya tanya, apakah semua kegiatan mereka, baik kegiatan baik atau kegiatan buruk itu, semuanya itu takdir yang sudah Allah takdirkan? Aw fima yustaqbaluna mimma atahum bihi nabiyuhum, atau itu sesuatu yang baru yang mereka usahakan sendiri? Maka qultu, saya mengatakan, kata Abul Aswad mengatakan, bal syai'un qudi alaihim, enggak, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Akhirnya Imran bin Husain sahabat radhiyallahu anhu, kalau Abul Aswad seorang tabi'in. Maka Imran bin Husain bertanya, fal yakunu dzalika zulman, berarti kalau seperti itu zalim enggak Allah gitu. Kenapa kok ini kasih hidayah, kemudian ini enggak dikasih hidayah? Fa fasihtu minhu faz'an syadidan, akhirnya saya itu ketakutan ketika ditanya seperti ini. Maka saya qultu lahu, saya mengatakan, laisa syai'un illa wa huwa khalquhu wa milku yadihi. Tidak ada di alam ini kecuali semuanya milik Allah Ta'ala, dan semuanya adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Sehingga kalau Allah ingin memberikan si hidayah yang ini tidak diberikan hidayah, itu silakan, itu hanya Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya terhadap perbuatannya, tetapi manusia akan ditanya. Allah, maka Imran bin Husain mengatakan, saddadakallahu, semoga Allah memperbaiki kamu wahai Abul Aswad. Benar jawaban kamu. Innama sa'altu liukhbira aklaka. Saya bertanya tadi untuk nguji gimana ilmu kamu. Inna rajulan min Muzainah. Ada sebuah cerita, kata beliau, Imran menceritakan, ada seseorang datang dari suku Juhainah atau Muzainah, atau Rasulullah SAW datang ke Rasulullah, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nas fihi wa yatakadahuna. Ya Rasulullah,
Bagaimana pandangan engkau tentang perbuatan manusia kita semua ini? Ada yang berjuang menuju surga, ada yang berjuang menuju neraka jahanam. Apakah itu sudah Allah takdirkan atau itu sesuatu yang baru yang mereka harus mengusahakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bal syai'un qad qudi alaihi. Itu sudah Allah takdirkan. Setelah itu sahabat ini tanya lagi, fafimal amal. Kalau seperti itu ngapain kita beramal ya Rasulullah, berjuang untuk menjadi orang baik? Kalau sudah Allah takdirkan masing-masing. Maka Rasulullah mengatakan, man kana Allah khalaqahu li ihdal manzilataini yuhayyi'uhu laha. Siapa yang Allah ciptakan untuk mengisi satu dari dua alam ini antara surga dan neraka, pasti Allah akan memudahkan sesuai dengan jalan masing-masing. Yaitu orang yang dia itu penghuni neraka, ya dia akan dimudahkan amal-amal neraka. Kalau dia penghuni surga, dia akan dimudahkan amal-amal penghuni surga. Wa tasdiqu dzalika fi kitabillah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga maksudnya itu kalau kita fahami ya, kalau kita itu alhamdulillah kok dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Kita alhamdulillah sholat itu mudah sekali bagi kita. Kita itu puasanya mudah, kita baca Qurannya mudah, kita ngaji, belajar agama kok juga mudah. Kita juga mengamalkan ilmu juga mudah. Maka perhatikan, itu semuanya takdir Allah Ta'ala. Mungkin, ya ini namanya kemungkinan. Mungkin kita itu menjadi penghuni surga, sehingga kita dimudahkan. Maka itu apa? Amal kita itu bukan untuk merubah takdir, tapi amal kita itu akan mendekatkan kepada takdir kita masing-masing. Kalau ada orang kok dia itu disusahkan untuk beramal kebaikan, sholat ke masjid itu rasanya beratnya, Masya Allah itu. Padahal cuma sholat itu cuma berapa menit sih itu. Baca Quran itu Masya Allah beratnya, Masya Allah itu. Belajar agama itu ya Allah beratnya luar biasa lah itu. Tetapi kalau dia itu urusan karaokean, main bola, sepedaan, senengnya luar biasa itu. Maka perlu khawatir orang seperti ini. Mungkin dia itu takdirnya adalah penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena penghuni neraka jahanam itu akan dimudahkan amal-amal seperti itu. Dan akan dipersusah bagi orang itu amal-amal kebaikan. Sehingga amal kebaikan itu kayak susah sekali diamalkan. Kenapa? Karena memang orang itu akan dimudahkan kepada takdir dia masing-masing. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, yaitu qad aflaha man zakkaha, telah bahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat rugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Berarti jiwa kita itu dibukakan dua jalan sama Allah Ta'ala, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kalau kita itu berbuat kebaikan, berarti kita telah membersihkan jiwa kita. Tetapi kalau ada orang yang dia itu mengamalkan dosa dan maksiat, berarti dia itu telah mengotori jiwanya. Nah itu Rasulullah ketika membaca ayat ini, Rasulullah itu beliau berdoa. Dan ini kalau bisa sering kita berdoa-doa ini. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Zaid bin Arqam, terakhir beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yu'allimuna hunna. Rasulullah itu ngajari doa itu kayak ngajari Al-Quran misalnya. Pelan-pelan kita diajari suruh baca. Wa nahnu nu'allimukumuhunna, maka kami pun akan ngajari kalian pelan-pelan. Yaitu apa doanya itu? Kata Zaid bin Arqam, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu sering sekali beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal haram wal jubni wal bukhli wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha. Jadi Rasulullah sering sekali doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, wahai Tuhanku saya berlindung kepada Engkau dari kelemahan, wal kasal, dan dari sifat malas, wal haram, dan dari sifat pikun, wal jubni, dan dari sifat penakut, wal bukhli, dan dari sifat kikir, wa azabil qabri, dan saya berlindung dari azab kubur. Kemudian pentingnya nanti di sini nih, yang sesuai dengan poin kita itu. Allahumma ati nafsi taqwaha, Tuhanku tolong berikan kepada jiwaku itu jalan ketakwaan, yaitu mudahkan saya untuk ini gitu loh. Sedangkan jalan kepada dosa dan maksiat tolong jauhkan saya itu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, tolong bersihkan jiwa saya wahai Tuhanku, karena Engkau adalah zat yang terbaik dalam membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau pemilik jiwaku ini dan Engkau adalah pengaturnya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, Tuhanku saya berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak bisa khusyuk,
wa min nafsi la tashba, dari hawa nafsu yang enggak pernah puas, wa ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa da'watin la yustajabulaha, dan dari doa yang tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga sering nanti kalau kita pingin ringkasnya ya kita sering mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu pun gak ada masalah karena Rasulullah juga sering membaca doa itu saja. Apalagi ketika beliau sujud. Kata Aisyah mengatakan Rasulullah itu kalau sujud salat malam kemudian beliau itu sedang sujud, maka doa yang paling sering saya dengar dari beliau kalau pas sujud itu Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini yang paling sering dibaca Rasulullah ketika beliau itu sujud. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas di sini di ayat ini yaitu tentang kisah Tsamud. Allah Ta'ala berfirman kadzdzabat Tsamudu bitaghwaha. Orang-orang Tsamud mereka mendustakan nabi mereka karena kesombongan mereka. Yaitu mereka sombong. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika datang orang yang paling bejat di antara mereka, yaitu datang orang yang paling bejat dari kaum Tsamud. Yaitu orang ini memerintahkan masyarakat untuk mendustakan nabinya dan menyembelih ontanya. Faqala lahum Rasulullahi naqatullahi wa suqiyaha, maka nabi mereka mengatakan kepada mereka, jagalah onta Allah ini dan nikmatilah atau jaga susunya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, akhirnya masyarakat mendustakan nabi itu sampai akhirnya menyembelih ontanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, sampai akhirnya Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat mengerikan sampai hancur mereka, hancur lebur mereka ini. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah Ta'ala tidak pernah takut dengan mereka. Yaitu siapa ini? Nabi yang diutus kepada mereka, kepada kaum Tsamud itu siapa? Nabi Shalih alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, saya ceritakan sedikit dalam surat yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat A'raf ayat 73. Wa ila Tsamud akhahum Shalih. Kepada kaum Tsamud kami utus kepada mereka Nabi Shalih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Nabi Shalih ketika datang kepada mereka, Nabi Shalih mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Tuhan semata, sembahlah Allah semata. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berada disembah kecuali hanya Dia. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang petunjuk yang nyata dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini ontanya Allah sebagai bukti akan keagungan Allah Ta'ala. Ontanya itu keluar dari batu besar. Batunya pecah, setelah itu keluar onta. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan onta itu berjalan kemana saja. Silakan biarkan onta itu makan di bumi Allah Ta'ala ini. Wala tamassuha bisu'in, jangan sekali-kali kalian mengganggu onta ini. Fayakhudzakum azabun alim, kalau kalian sampai mengganggu onta ini, Allah akan mengazab kalian dengan azab yang mengerikan. Wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, ingat kalian itu Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, diberikan kekuatan setelah kaum Ad, yaitu mereka itu datang setelah kaum Ad. Dan kaum Ad sudah Allah hancurkan juga dengan kesombongan mereka. Wa bawwa'akum fil ardi, Allah memberikan kepada kalian kekuatan. Apa kekuatannya itu? Tattakhiduna min suhuliha qusuran, kami menjadikan tanah-tanah atau padas-padas sebagai istana-istana kalian. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian bisa menjadikan gunung-gunung yang besar sebagai rumah-rumah yang indah. Ini ada di Saudi. Ini negeri ini Tsamud itu ada di Saudi. Yaitu kalau kita berjalan dari Medina pergi ke Tabuk nanti akan melewati itu. Rasulullah pernah juga melewati ini. Yaitu Madian Soleh, yaitu Madian atau Tsamud, yaitu kaum Tsamud ini. Yaitu saking indahnya itu gunung-gunung yang besar-besar itu dipahat sama mereka menjadi sebuah istana. Rumah-rumah itu dari gunung-gunung yang besar dipahat sama mereka, indah sekali. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, wa qaumku, bersyukurlah kalian akan karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jangan merusak bumi ini dengan dosa dan maksiat yang kalian kerjakan. Qaulal mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, tapi orang-orang masyarakat yang sombong mereka mengatakan kepada masyarakat yang lemah, lil ladziina istud'ifu, mengatakan kepada yang lemah, liman amana minhum ata'lamuna anna shalihan mursalun min rabbih. Apakah kalian percaya begitu saja kalau Nabi Shalih itu adalah Tuhan, nabi yang diutus sama Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun, kami tidak akan beriman dengan apa yang dibawa sama Nabi Shalih. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun, kalau kami kufur kepada dia. Fa'aqarun naqata, akhirnya mereka bersepakat untuk menyembelih unta itu. Berapa nanti 9 orang yang mereka itu rapat malam hari
untuk menyembelih ontanya Nabi Saleh. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka telah melampaui batas mereka. Sampai akhirnya ketika pagi hari, ontanya sudah sembelih, mereka datang ke Nabi Saleh. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka mengatakan, menantang Allah Ta'ala dengan mengatakan, ya Saleh, kalau kamu benar adalah Rasulullah Ta'ala, coba datangkan azab Allah kalau bisa. Ini unta kamu sudah saya sembelih itu, coba datangkan azab. Fa'akhodathumur rajfatu, akhirnya diguncang negeri mereka sama Allah Ta'ala. Fa'asbahu fi darihim jathimin, setelah itu mereka menjadi mayat-mayat yang berjatuhan. Fatawalla anhum, akhirnya Nabi Saleh melihat mereka yang sudah hancur, yang sudah dihancurkan sama Allah Ta'ala. Wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, saya sudah peringatkan kalian, saya sudah sampaikan risalah Allah kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan saya sudah nasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi memang kalian itu karakternya, kalian tidak suka dengan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Jadi intinya di sini ayat yang kalau di surat yang kita baca, yaitu di surat Asy-Syams, itu secara ringkas, tapi nanti di bawahnya ayat itu Allah Ta'ala ceritakan lebih detail tentang kisah Tsamud. Demikian juga Nabi Saleh alaihi salam. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan ringkas tentang tafsir surat Asy-Syams. Nanti kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.